Terima kasih. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Allah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam keadaan sehat. Itu sebuah karunia yang tidak bisa kita pungkiri. Tapi katakan dalam sebuah acara kecil dibanding tahun sebelumnya, ada alasan yang kecil kelulusan kelas 6. Bukan masalah besar atau kecil sebetulnya, tapi hikmah dari semua. Yang kedua, kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru mulai kelas 1 sampai kelas 6. Terima kasih telah membimbing anak-anak kami yang tadi akan dikatakan waktu kelas 1 masih ingusan unggulan. Sekarang sudah bisa dandan dan tujuan. Itu selalu yang satu. Yang ketiga, kepada komite juga bahwa bencana sekolah ini atas kerjasama antara sekolahan dan komite. Tanpa komite mungkin kita tidak sempurna. Sekolah bisa berjalan. Karena waktu saya kecil tanpa ada komite sekolah bisa berjalan. Mungkin dengan ada komite berjalan bisa berjalan lebih sempurna. Yang keempat ini saya sebagai pribadi, mungkin juga anak-anak sebagai pribadi harus mengucapkan banyak terima kasih kepada mama-mama, bunda, ibu-ibu dari kelas 6A dan B, sehingga acara ini bisa terlaksana. Selamat untuk ibu-ibu paguyuban kelas 6A dan kelas 6B. Terima kasih. Selanjutnya ini tropean. Saya itu biasa tropean. Soalnya kalau nggak tropean nanti kadang tidak berjalan pada yang benar. Jadi ini khusus untuk pesan anak-anak. Sebenarnya yang berharap dan berdoa itu bukan guru, bukan komite, bukan, tapi mama-mama kita, bunda kita, ibu kita, ayah kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang berdoa supaya anak-anak kelas 6 ini setelah lulus mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Mendapat pendidikan, di mana pendidikan itu bisa di sekolah negeri, bisa di madrasah, atau mungkin sekarang ada pendidikan non formal di luar sekolah. Jadi itu harapan kepada anak. Bagaimana? Mungkin selama Anda anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 waktu berjalan dengan teratur, tidak ada sesuatu istimewa. Istimewa itu kalau suatu istimewa atau tapi sebenarnya menjadi istimewa saat ini. Sabar itu dibuat, mendengarkan mereka cerita, anak-anak cerita. Dulu pernah berantem waktu kelas 4, dulu dihukum waktu kelas 10. Itu sebuah cerita yang tidak akan pernah terulang. Di dunia ini waktu yang bisa tidak terjadi. Maka untuk berikutnya yang 1, 2, 3 sudah berjalan. Jadi itu tidak bisa kita ulang. Kita rasakan apa yang bisa kita manfaatkan, yang bisa kita serap, kita nikmati waktu itu untuk menjadi bekal Anda anak-anak di mudah-mudahan sesuatu yang jelek di saat SD tidak terulang lagi waktu SMP. Yang selanjutnya
kesan dan pesan. Akhirnya sebelumnya saya pribadi minta maaf kepada anak-anak saya, mungkin anak saya pribadi sebagai orang tua mungkin terlalu memaksakan harus bangun pagi, harus belajar, harus kerja. Itu adalah upaya kami orang tua untuk mendidik kalian menjadi hebat. Karena itu tugas yang diberikan oleh Allah kepada orang tua bahwa anak itu sudah beriman, berkewajiban untuk menjadi lebih baik dan berbakti pada orang tua dan Allah. Yang ini sebenarnya harus minta maaf dari saya. Harusnya anak-anak nanti mungkin di saat terakhir ada momen anak-anak harus minta maaf kepada masing-masing. Saya yakin tidak ada anak yang tidak berbuat salah, yang tidak pernah membuat jengkel guru. Ada nggak kira-kira yang tidak pernah membuat? Pasti semua pernah membuat. Dengan kesabarannya guru itu berhasil untuk meredam amarah. Ya, mudah-mudahan dengan kesabaran ini suatu saat di akhir zaman nanti ada tangan-tangan yang bisa mengangkat Bapak Ibu guru dari surga. Ini yang terakhir, harapan kepada ini untuk ke depan. Saya itu kejadian kalau kembali kepada saya waktu kecil bahwa sekolah itu ada hukuman, ada waktu saya dia berkata yang terakhir, Bu, kalau anak saya itu terlambat tidak melanjutkan itu dihukum lah, karena sekolah itu tempat pendidikan. Saya bilang begini, aku berapa? Saya nggak apa-apa selama hukuman itu begitu. Dan orang tua harus paham bahwa dengan sepenuh hati menyerahkan anak kepada sekolahan untuk dididik. Jangan seperti yang di TV itu begitu dimarahi, protes, dan berkomunikasi. Kalau itu terjadi, sekolah tidak digunakan, hanya transfer ilmu, bukan untuk tempat pendidikan. Ini untuk orang tua yang masih punya masalah dia berkuat. Untuk anak-anak, bagaimana kalau dulu nama hukuman itu kalau bersih menyakitkan. Mungkin apalagi itu juga sekolah ramah orang. Ya, termasuk tidak boleh ada hukuman yang menyakitkan. Menyakitkan secara fisik itu bisa bebas. Ada hukuman yang menyakitkan hati, itu akan membekas sampai ke depan. Bagaimana caranya? Saya pun juga lebih paham. Yang kedua, pujian, hadiah. Anak-anak sekarang itu anak saya beda. Namanya hadiah itu harus materi, HP, uang, mainan, dan seterusnya. Bukan materi. Apalagi yang tidak hidup yang ngasih uang 100 juta sebelum itu yang hadiah. Padahal hadiah terima kasih telah melakukan itu sebuah penghargaan yang sangat besar. Dan itu akan terasa sekali. Aku terasa sekali bahwa ternyata di sekolah ini terima kasih. Yang kedua, jangan takut mencoba. Kalian itu waktunya untuk mencoba dan bertanya. Kalau saya mencoba dan bertanya bukan salah besar orang tua, tapi anak-anak mencoba dan bertanya. Jangan bertanya kepada seseorang atau sebuah barang yang tidak tahu asal-usulnya. Kita sering melihat bahwa anak-anak itu melihat itu diduplikasi cuma sebaiknya bertanya sesuatu pada orang tua, kepada guru, kepada orang-orang yang lebih tahu. Jangan takut. Ini penting sekali untuk anak-anak.
selama kalian masih bersama, selama kalian jalin persahabatan, karena kita yakin bahwa pada suatu saat 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun ke depan kita akan membutuhkan teman-teman. Mungkin anak-anak bisa bertanya bahwa yang sekarang jadi presiden adalah si A, siapa saja yang jadi yang sekarang jadi bupati adalah si A, siapa saja yang jadi pejabat. Yang sekarang yang jadi apa misalnya? Jadi pengurus RT si A, siapa saja yang mendapatkan hal. Mari kita jaga persahabatan, bukan untuk ada keinginan ke depan, tapi dengan tulus dan ikhlas kita menjalani. Suatu saat, oh saya ingat si A pernah membantu saya, pernah menolong saya. Yang terakhir, setinggi apapun ilmu kalian, sepintar apapun kalian, ada satu hal yang harus dijaga. Apa itu? Apa itu anak-anak yang harus dijaga? Sepintar apapun ilmu kalian, setinggi apapun pendidikan kalian, sekaya apapun uang kalian, kira apa yang harus dijaga? Apa kira-kira? Ada satu hal yang paling tinggi di ada. Ada bagaimana kita menghormati teman, bagaimana kita menghargai pekerjaan, bagaimana kita menghargai guru, bagaimana kita menghargai Tuhan. Itulah ada. Dan tanpa ada sebenarnya tidak ada apa-apa. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya, untuk anak saya, mungkin juga untuk anak-anak kelasnya. Saya yakin bahwa salah itu hal yang biasa. Jangan takut salah. Saya juga mohon maaf kalau dalam menyampaikan ini ada sesuatu yang salah atau menyinggung, itu bukan saya. Kalau mungkin menjadi benar, itu karena sebuah keahlian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih